Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Elivia Syaan. Saya Febri Kurniawan Harjo. Saya Nani Lestari. Saya Muhlis Fajranto. Saya Dewi Ambarwati. Saya Pratiwidi Ramawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pentingnya identitas nasional. Yang pertama, apa sih pengertian identitas nasional itu? Identitas nasional terdiri dari dua kata. Yang pertama, identitas yang berarti ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang menunjukkan suatu keunikan yang membedakan dengan hal lain. Yang kedua, nasional yang berarti bangsa yang menunjukkan suatu kesatuan komunitas tertentu yang memiliki semangat, tujuan, cita-cita, dan ideologi bersama. Jadi, identitas nasional adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas suatu bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain dunia. Yang kedua, apa sih pentingnya identitas nasional itu? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, identitas nasional sangat penting dikarenakan identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Contohnya, pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong lahirnya identitas nasional. Nah, yang pertama ada primordialisme. Nah, di sini kaitan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, serta adat istiadat merupakan faktor primadional yang dapat membentuk bangsa. Primordialisme akan menimbulkan persepsi terhadap masyarakat negara yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu keagamaan. Kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat akan membentuk suatu identitas nasional dalam negara dan akan berpengaruh terhadap terbentuknya nasionalitas. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Suatu pemimpin yang disegani akan membentuk suatu identitas nasional dan akan memberikan panutan bagi masyarakat. Yang keempat, sejarah bangsa. Perjalanan penderitaan nenek moyang akan melahirkan sebuah solidaritas. Nah, dari solidaritas akan membentuk persatuan sehingga membentuknya sebuah identitas negara. Yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai kebutuhan masyarakat. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas unsur-unsur identitas nasional. Apa saja sih yang termasuk dalam unsur-unsur identitas nasional? Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan masyarakat yang digolongkan atau diidentifikasikan melalui garis keturunan. Misalnya suku Jawa, suku Bali, Madura, suku Sunda, dan lain-lain. Nah, suku bangsa yang termasuk dalam bangsa Indonesia terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa. Selanjutnya, ada agama atau kepercayaan. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menganut agama. Apa saja agama yang diakui oleh Indonesia? Ada 6. Yang pertama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan. Apa kebudayaan? Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Kita ingat yang tadi. Nah, suku bangsa tersebut pasti memiliki kebiasaan yang dikerjakan secara terus-menerus. Kebiasaan yang diturunkan tersebut disebut dengan kebudayaan. Misalnya, tedak siten, ondel-ondel, tari, dan lain-lain. Budaya merupakan salah satu identitas karena mencirikan bangsa Indonesia. Selanjutnya bahasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu itu. Satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Bahasa merupakan alat pemersatu bangsa yang digunakan untuk interaksi dan komunikasi sehari-hari. Itu merupakan identitas bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah unsur fundamental. Unsur fundamental sendiri terdiri atas lambang negara, yaitu burung Garuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain-lain. Inti dari unsur identitas nasional merupakan sesuatu yang mencirikan atau menggambarkan karakter bangsa itu sendiri. Ini menyampaikan sedikit mengenai identitas nasional apa sih yang hampir pudar dan bagaimana solusi atau strategi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, identitas nasional yang hampir pudar, yaitu kebudayaan.
Kita ketahui bahwa kebudayaan di zaman sekarang itu hampir pudar. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang itu lebih suka atau lebih tertarik dengan kebudayaan asing. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena mereka menganggap kebudayaan asing itu lebih menarik gitu. Makanya mereka lebih menyukai kebudayaan asing. Dan yang kedua itu bahasa anak zaman sekarang tuh banyak banget ya bahasa gaul yang dapat mengikis bahasa-bahasa asli Indonesia, bahasa-bahasa daerah atau bahkan bahasa Indonesia sendiri. Penggunaan tidak baku bahasa tersebut juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Bahasa gaul contohnya FYI for your information, terus BTW by the way, terus kayak kuy, banyak sekali bahasa-bahasa gaul anak muda zaman sekarang. Itu merupakan dua hal yang kelompok kami rumuskan mengenai identitas nasional yang hampir pudar. Terus bagaimana sih solusi untuk mengatasi hal tersebut? Kelompok kami udah merumuskan ada 3 strateginya. Yang pertama itu mengembangkan rasa nasionalisme. Nasionalisme sendiri itu diartikan sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya itu kalau udah cinta pasti bucin banget kan. Jadi kalau kita udah cinta banget sama Indonesia, udah cinta dengan tanah air, itu tuh mau ngelakuin apa aja dengan untuk menjunjung tinggi untuk mengharumkan nama Indonesia itu sendiri. Terus bagaimana sih solusi untuk pengembangan rasa nasionalisme ini sendiri? Yaitu dengan cara pemberian mata kuliah yang dapat mengembangkan rasa nasionalisme itu sendiri, seperti kayak pendidikan kewarganegaraan. Dan kita juga dapat lebih dahulu untuk mencintai produk-produk lokal, menggunakan produk-produk lokal, menggunakan batik. Kalau di daerah saya itu waktu SMA, setiap hari Kamis itu setiap siswa dan guru, staf-stafnya itu menggunakan baju daerah, batik atau kebaya. Itu juga cara untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita. Terus yang kedua yaitu pelestarian budaya. Kita tahu bahwa kebudayaan itu hal yang sangat melekat dalam diri kita, hal yang udah ada di tiap harinya gitu, sehari-hari. Makanya hal tersebut melekat dalam diri kita. Terus bagaimana bisa hal yang sangat melekat dalam diri kita malah terkikis? Itu tadi karena mereka udah menganggap budaya ini nggak cocok buat zaman sekarang gitu. Makanya mereka atau anak muda zaman sekarang itu lebih mencintai budaya asing. Dan kita tahu kan bahwa orang asing itu taunya budaya Indonesia itu orang yang sopan, orang yang ramah. Tapi hal tersebut itu di zaman sekarang hal tersebut itu bisa dikatakan tabu sih. Soalnya mereka anak muda zaman sekarang itu kalau mengambil atau menerima budaya asing itu nggak difilter gitu. Jadi udah mereka menerima gitu aja gitu. Tapi dengan adanya hal tersebut kita tidak sepenuhnya menyalahkan budaya asing, karena juga karakter dari setiap individu juga sih. Terus bagaimana sih cara untuk pelestarian budaya ini? Yaitu kita ini setiap orang kan pasti punya bakat kan, mengembangkan bakat kita. Terus di daerah juga pasti ada yang namanya kayak tarian tradisional, adat-adat gitu. Kita tetap mengikuti salah satu cara untuk pelestarian budaya agar tetap terjaga gitu kan. Terus yang terakhir nih, cara untuk identitas nasional agar tetap terjaga itu bela negara. Bela negara ini sendiri itu telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewajibkan setiap warga negara ikut serta atau berpartisipasi dalam bela negara. Kalau kita flashback nih, terdahulu bela negaranya pahlawan terdahulu sebelum kemerdekaan itu ada 2, yaitu bela negara secara fisik dan non fisik. Secara fisiknya yaitu mereka para pahlawan melawan penjajah, tapi secara non fisiknya itu mereka menggunakan otak untuk menyusun strategi bagaimana mereka melawan penjajah itu sendiri. Dan sekarang karena kita sudah merdeka, bagaimana cara kita? Yaitu kita tetap menjaga kelestarian budaya tadi, mengembangkan rasa nasionalisme. Itu merupakan salah satu cara kita untuk dapat melakukan bela negara. Terus kita dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Sekali lagi, peran pendidikan itu sangat penting. Maka dari itu, strategi-strategi di atas itu dapat kita capai dengan adanya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya Pratiwidi Ramawati akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam menghadapi masalah identitas nasional. Yang pertama, menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Yang kedua, dalam berkomunikasi menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri, semisalnya menggunakan batik atau menggunakan baju batik dalam kegiatan kuliahnya. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bermusyawarah untuk mendapatkan satu tujuan yang disepakati bersama. Misalnya, mungkin bisa dalam kegiatan rapat organisasi, rapat kepanitiaan. Yang keenam, mempelajari dan mencintai budaya-budaya Indonesia. Yang ketujuh, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda yang lain dengan cara selalu menjaga tata krama, saling menghargai baik dari menghargai perbedaan agama, suku, budaya. Terima kasih.